Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa min walah mubad. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita masih bisa diberikan kesempatan sehingga masih dapat melanjutkan perkuliahan metodologi penelitian pada hari ini. Kemudian tak lupa pula salat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat, hidayah serta inayahnya di hari akhir kelak, dan mudah-mudahan kita juga diakui menjadi umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati selaku ibu dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Ibu Laili Wahyunita Eskom. Jadi di sini pada pertemuan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri Bagus Prasetyo mewakili rekan kelompok saya, Saudari Bella Yolanda Sapitri. Hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan penelitian deskriptif. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan ya. Di sini kita akan membahas ada beberapa poin, ada 4 poin ya. Di slide kedua di situ dijelaskan poin yang pertama adalah pengertian dan penelitian deskriptif. Kemudian poin yang kedua ada prinsip penelitian deskriptif. Kemudian yang ketiga ada langkah pelaksanaan penelitian deskriptif. Yang keempat ada jenis-jenis penelitian deskriptif. Pada poin 1 dan 2 akan saya bawakan dan akan dilanjutkan di poin ketiga dan 4 oleh Saudari Bella Yolanda Sapitri. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kepada poin yang pertama ya, yaitu adalah pengertian penelitian deskriptif ya. Jadi penelitian deskriptif itu apa sih? Jadi penelitian deskriptif itu adalah penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau keadaan. Nah, jadi kayak penelitian deskriptif ini tuh kayak menggambarkan atau mentafsirkan suatu keadaan yang sedang terjadi, yang ada pada saat ini, yang ada sekarang, seperti itu. Karena kayak sesuai dengan namanya ya, kayak di itu kan deskriptif ya, jadi kayak memberikan deskripsi atau penjelasan atau seperti validasi terhadap suatu fenomena yang para peneliti sedang teliti gitu, terhadap fenomena yang sedang diteliti, bahasanya seperti itu. Kemudian biasanya penelitian deskriptif ini didasari atau berawal dari pertanyaan-pertanyaan, seperti contohnya kayak apa, mengapa, seperti itu. Contohnya misalnya kayak yang sedang terjadi saat ini ya, misalnya kondisi pandemi. Jadi contoh penelitian deskriptifnya itu seperti misalnya apa yang dapat menenangkan masyarakat di tengah pandemi, misalnya seperti itu. Kemudian apa didasari dengan kata apa. Jadi apa yang mendorong munculnya kedisiplinan di tengah PSBB, misalnya seperti itu. Jadi intinya didasari dengan pertanyaan-pertanyaan 5W tambah 1H gitu. Kemudian yang di poin kedua itu ada prinsip penelitian deskriptif. Yang pertama itu ada 3 poin. Yang pertama adalah memusatkan diri pada pemecahan masalah yang aktual, masa sekarang atau yang sedang terjadi. Nah, jadi untuk permasalahan-permasalahan sendiri ya, jadi
permasalahan yang diteliti itu atau yang sedang kita teliti ya, itu harus betul-betul dikuasai gitu. Jadi pastikan juga bahwa permasalahan tersebut itu layak untuk diteliti. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya barulah kita biasanya kayak menentukan perumusan masalah, kemudian tujuan dan juga manfaat, dan selanjutnya lagi, dan lain-lain. Kemudian poin kedua itu ada kayak data yang terkumpul, kemudian disusun, dianalisis, dan ditafsirkan. Nah, jadi itu udah jelas ya dalam penelitian deskriptif. Jadi kita perlu menyusun data-data yang sudah terkumpul, dan pastikan lagi data yang terkumpul itu berupa fakta ya, bukan suatu opini gitu. Jadi memang nyata kebenarannya, kita memperolehnya dari perolehan metode-metode perolehan data dan lain sebagainya, seperti itu. Intinya data yang diperoleh itu harus berupa fakta, bukan opini. Kemudian poin yang ketiga, itu ada variabel yang diteliti bisa tunggal atau lebih dari satu variabel. Bahkan dapat juga mendeskripsikan hubungan beberapa variabel. Jadi sudah jelas ya terkait dengan penelitian deskriptif. Oke, mungkin itu saja poin 1 dan 2 yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan lagi oleh saudari Bella Yolanda Sapitri terkait dengan poin ketiga dan juga poin keempat. Sekian dari saya. Salah kilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi pada bagian langkah-langkah pelaksanaan penelitian deskriptif. Mengenai langkah-langkah pelaksanaan penelitian deskriptif ini, ada beberapa. Yang pertama, merumuskan masalah yang terkait dengan variabel yang akan diteliti yang terjadi pada saat ini, kemudian dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Kemudian akan dijabarkan menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kemudian ada menentukan jenis data yang diperlukan yang terkait dengan data kuantitatif atau data kualitatif. Kemudian menentukan prosedur pengumpulan data yang terkait dengan alat pengumpulan data. Kemudian ada menentukan prosedur pengolahan data, yaitu ada disusun, dijelaskan, kemudian dianalisa. Yang terakhir ialah menarik kesimpulan penelitian. Selanjutnya, mengenai poin jenis-jenis penelitian deskriptif, ada beberapa jenis-jenis penelitian deskriptif. Yang pertama ada studi kasus, survei, studi perkembangan, studi tindak lanjut, analisis dokumenter, analisis kecenderungan, dan yang terakhir penelitian kepustakaan. Yang pertama itu ada studi kasus, yaitu suatu penyelidikan intensif tentang individu dan atau unit sosial yang dilakukan secara mendalam dengan menemukan semua variabel penting tentang perkembangan individu atau unit sosial yang diteliti. Kemudian ada survei, di mana survei ini merupakan studi pengumpulan data yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif besar jumlahnya. Kemudian tujuan survei ini untuk mengumpulkan informasi tentang variabel dan bukan yang tentang individu. Kemudian ada studi perkembangan, di mana penelitian studi perkembangan ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya bagaimana sifat-sifatnya, seperti sifat-sifat anak pada berbagai usia, bagaimana perbedaan mereka dalam tingkatan usia. Kemudian ada penelitian studi perkembangan ini berfungsi membandingkan dua perlakuan atau lebih dari suatu variabel atau beberapa variabel sekaligus.
Adapun tujuan penelitian ini di mana untuk melihat perbedaan dua atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan ataupun program sendiri. Kemudian ada studi tindak lanjut, studi yang menyelidiki perkembangan subjek setelah diberi perlakuan atau kondisi tertentu atau mengalami kondisi tertentu, di mana studi tindak lanjut ini dilakukan setelah ada penelitian lain dan dilaksanakan dalam bentuk penelitian baru. Kemudian ada analisis dokumenter. Mengenai analisis dokumenter ini sering juga disebut analisis isi yang juga dapat digunakan untuk menyelidiki variabel sosiologis dan psikologis. Kemudian ada analisis kecenderungan. Analisis ini digunakan untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang dengan memperhatikan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi. Yang terakhir ada penelitian kepustakaan, di mana penelitian kepustakaan ini semenjak awal dilaksanakan hingga selesai hanya dilakukan di dalam perpustakaan. Penelitian ini membahas beberapa teori yang dikaji ulang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan untuk materi pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.